Shalom Elohim, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ini sekarang masuk dalam fase di mana Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat, dan tampaknya oleh kita yang tidak menyadari Tuhan itu bergerak dengan tersembunyi, tidak terlihat tetapi nyata begitu Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saya melihat di mana-mana kegerakan kebangunan rohani sudah mulai bangkit di dalam hati pribadi lepas pribadi, dan orang-orang yang dahulu meninggalkan Tuhan atau skeptis dengan Tuhan hari-hari ini sudah mulai mengalami jamahan Roh Kudus, dan itu membuat kita semua harus bergerak dan bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam rencananya yang luar biasa di akhir zaman ini. Saudara pastikan bahwa saudara dan kita semua itu menjadi bagian dari rencana Allah. Jangan sampai saudara dan kita semua itu menjadi orang-orang terkemudian. Jangan sampai. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita harus tetap menjadi orang yang terdahulu. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jangan sampai. Saya berdoa Bapak Ibu semua, ketika Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap berapi-api, berkobar-kobar. Jangan sampai kita menjadi yang terkemudian. Tuhan rindu kita menjadi yang terdahulu. Di depan nanti ada banyak masalah, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan dan Roh-Nya yang telah dicurahkan kepada kita itu dihinggapi, dihidupi oleh kita akan menjadi berbeda. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, lalu kan para murid berkata kepada, sebelum Roh Kudus dicurahkan, kan para murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, maukah engkau memulihkan Israel? Maukah engkau memulihkan Israel? Lalu Tuhan itu bilang begini, ya, perhatikan ya. Ketika para murid berbicara tentang maukah engkau memulihkan Israel pada masa ini, perkataan, pertanyaan para murid itu bicara tentang politik. Maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa ini? Itu bicara politik. Sementara Tuhan kita itu sedang berbicara tentang kerajaan surga. Hari ini perhatikan baik-baik. Kita semua di bawah dunia, di bawah kerajaan iblis untuk concern, untuk perhatian kepada masalah politik, kepada masalah dunia, kepada masalah negara, kepada masalah pemerintahan. Kita dibawa oleh pikiran dunia ini untuk tidak concern kepada kerajaan surga. Ketika para murid menjelang Tuhan naik ke surga dan menjelang dia mencurahkan Roh Kudusnya, perhatikan itu Bapak Ibu, mereka bertanya, Guru, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa ini? Lalu Tuhan bilang apa? Dia tegur mereka semua. Kita buka di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat, para murid merindukan Israel Raya, Israel Jaya, kerajaan yang merajai muka bumi. Bangsa Israel ingin para murid menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Mereka merindukan Israel Raya, Israel Jaya. Tapi Tuhan bilang apa? Kita lihat ayat yang 7. Jawabnya, engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan itu bilang sama kita saat ini, kalau kita sibuk hari ini dengan masalah politik, masalah pemerintahan, masalah negara, masalah tetek bengek tentang negeri ini, Tuhan ingin bilang sama kita, engkau tidak perlu pusing dengan hal itu. Lalu mungkin saudara akan tanya sama saya, Pak Pendeta, Pak Gembala,
Mohon maaf, masakan kita hidup di negeri ini, kita nggak peduli dengan bangsa kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Masalah peduli dengan bangsa ini, dengan masalah memikirkan perpolitikan di negeri ini, itu beda. Kalau engkau dan saya peduli dengan negeri ini, kita harus berdoa. Ada banyak orang bicara politik, bicara negeri ini, bicara presiden, bicara pemerintahan, bicara ketololan dan kebodohan pemerintahan kita. Banyak orang bicara itu, tapi tidak pernah berdoa. Tidak pernah berdoa. Mereka hanya mengkritik, mereka hanya menghakimi, mereka hanya bicara, dan terus berbicara sampai berbusa-busa. Tetapi mereka tidak pernah membawa itu di dalam hatinya untuk berdoa kepada Bapa di surga tentang negerinya yang sedang menderita saat ini. Yang mengerti katakan amin. Makanya Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu Tuhan lanjutkan di ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, bedanya apa? Beda banget. Ketika murid bicara politik, kerajaan Israel Raya, kerajaan Israel Jaya, kerajaan Israel yang menguasai dunia, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu gak usah pusing dengan masalah negerimu, kamu gak usah pusing dengan negara, kamu gak usah pusing dengan kerajaan Israel Raya itu, gak usah pusing, kamu harus pusing dengan ini. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada kamu, dan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Apa maksudnya saksi? Saksi itu maksudnya saudara dan saya, kita harus bergiat. Kita harus bekerja, kita harus melakukan pekerjaan, pelayanan, pemberitaan Injil. Bersaksi itu tidak hanya saudara dan saya menjadi terang dan garang, tetapi saudara dan saya harus secara verbal menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah terjadi keselamatan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan tuh begini, bukannya kamu nggak boleh mikirin politik negerimu, tetapi perhatikan, itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah tentang hidup orang yang pasti masuk neraka. Kalau engkau tidak bersaksi, kalau engkau tidak menyelamatkannya, kalau engkau tidak melakukan penginjilan, ini orang akan kehilangan keselamatannya, orang ini akan mati. Ini yang harus kau pikirkan. Jadi engkau anak-anakku, kata Tuhan, engkau harus menjadi saksiku, memberikan kehidupan. Jangan sampai mereka mati dan masuk neraka. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita hari ini dibawa oleh sistem dunia untuk pusing dengan ekonomi negeri kita, dengan keuangan negeri kita, dengan dolar kita yang sudah terpuruk. Kita dibuat pusing dengan harga-harga yang naik. Kita dibuat pusing dengan pemerintahan yang penuh dengan korupsi. Kita dibuat pusing dengan banyaknya kriminalitas. Kita begitu pusing dengan aparat hukum yang tidak jujur. Kita pusing. Tapi akhirnya kita marah, kita mengkritik, kita tidak berdoa dan meratapi, menangisi negeri ini seperti yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang, kamu pusing tentang hal-hal yang tidak aku pedulikan, tetapi yang aku pedulikan adalah selamatkan jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Selamatkan jiwa. Itulah sebabnya Tuhan naik ke surga, dia mencurahkan roh
Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya supaya kita memiliki kuasa. Kita hari ini tidak terlalu tertarik dengan menjadi saksi Kristus. Saya jamin. Kita semua selalu tertarik dengan masalah politik, kita tertarik dengan masalah keuangan, kita tertarik dengan masalah karir, kita tertarik dengan masalah cari nafkah. Pak Pendeta, kan memang kita harus makan, kita cari nafkah. Betul. Tetapi Tuhan mau, ketika engkau mencari nafkah, engkau harus memikirkan kerajaan Allah. Bukan kerajaan ibu, kerajaan Allah. Saya terus terang mengatakan kepada kita semua, kegagalan anak-anak Tuhan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang bakal mati masuk neraka, yang bakal mati karena mati rohani, tidak mengalami keselamatan. Itu membuat hidup kita terombang-ambing antara diberkati dan tidak diberkati. Kadang-kadang seperti diberkati, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang seperti diberkati, kadang-kadang enggak. Padahal Tuhan tuh sudah mengatakan kepada kita, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kenapa kita tidak mengalami kelimpahan? Karena kita tidak melakukan kehidupan. Kita tidak memberikan hidup kepada orang-orang yang mati rohani. Saya terus terang, dari dulu, kenapa saya begitu bergairah sampai sekarang, lanjut usia saya tetap bergairah. Sejak saya muda, sampai saya selesai menjadi seorang pegawai, saya tetap bergairah memberitakan keselamatan, memberitakan Injil. Bayangkan Bapak Ibu, ketemu teman, ceritakan firman, ketemu teman, ceritakan kebaikan Tuhan, ketemu teman, bicara tentang Yesus, ketemu Tuhan, saya selalu tanya, bagaimana keadaanmu, apa yang kau alami, saya selalu tanya, engkau bagaimana, kalau dia sakit, saya langsung tumpang tangan doakan, selalu saya bergairah, karena saya tidak mau kehilangan momentum, jangan sampai saya yang menjadi terkemudian, karena saya ingin tetap terdahulu dan terus terdahulu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita nggak tertarik dengan perintah Yesus. Dia bilang apa? Ini kan konteksnya dengan waktu dia naik ke surga itu. Konteksnya ketika dia memberkati para murid. Dia bilang begini. Pergilah, beritakanlah Injil. Itu menjelang dia naik. Jadi dia sudah mati, lalu bangkit, lalu menampakkan diri kepada para murid, dan menjelang dia naik surga, dia bilang apa? Beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu jelas banget dengan konteks ini. Kisah Rasul 1 ayat 678 ini, bahwa kita tidak bisa sebagai seorang yang mengenakan jubah imam, kita mengenakan jubah raja, kita mengabaikan jubah imam kita imamat rajani, tetap menggunakan jubah raja, juga mengenakan jubah imam. Sekarang coba Bapak Ibu pikirkan, kenapa Tuhan mengatakan ini? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya tentang pemulihan Israel. Kenapa? Tapi malah dia mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil, jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Coba kenapa? Kenapa Tuhan tidak ngomong soal politik Israel? Karena bagi dia, politik sejati itu nggak ada. Yang ada politiknya dia. Karena dialah raja yang sesungguhnya. Amin. Dia nanti akan memerintah. Dia nanti akan menjadi raja. Apapun Israel keadaannya, apapun bangsa-bangsa keadaannya, tetap nanti dia akan jadi raja.
Jadi kau gak perlu pusing dengan hal itu. Tetapi kau pusing bahwa orang-orang ini tidak akan mengalami keselamatan kalau engkau tidak memberitakan Injil, kalau engkau tidak bersaksi. Itu yang harus kau pusing. Tapi tentang kerajaan Allah, aku ini rajanya. Itu sebenarnya maksud dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sekarang saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita pusing tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang masa depan kita, tentang nafkah kita, saya ingin mengatakan begini, tidak mungkin Tuhan bohong, karena dia sudah bilang, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia yang bilang, Yohanes 10 ayat 10. Dia yang bilang, kalau kita nggak percaya kepada firman itu, maka untuk apa kita menjadi anak Tuhan? Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita dibaptis? Untuk apa kita beribadah? Dan untuk apa kita ke gereja? Amin. Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi waktu Tuhan mematahkan segala logika para murid tentang kerajaan Israel Raya, Tuhan langsung jadi plot twistnya tuh begini. Ini kan mereka mendambakan Yesus jadi raja, telah bangkit, lalu jadi raja, lalu dipatahkan tang gitu. Kamu beritakan Injil. Wah, itu kontradiksi banget. Bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Nah sekarang kita bagaimana? Berita tentang, kita buka di Matius ya, Matius yang ke-24, Matius 28, ayat 18 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Perhatikan itu Bapak Ibu. Yesus mendekati mereka dan dia bilang, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini kan ceritanya berentetan dengan kisah Rasul tadi. Dia telah bangkit, lalu dia mau naik ke surga, lalu dia bilang, sebelum dia mengutus para murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya ketika para murid bertanya, Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa kini? Lalu Tuhan bilang, kamu tuh pusing amat sih, ini aku rajamu. Raja dan segala raja, kuasa di surga di bumi, aku yang punya, aku nanti akan jadi raja. Ini aku akan pergi bangkit, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudusku. Aku akan memerintah, aku rajamu. Jadi Tuhan bilang begitu. Artinya kita harus konsentrasi sekarang kepada perintahnya, bukan kepada masalah politiknya. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak kita udah mulai nongkrong di Lapu, nongkrong di warkop, nongkrong di sosmed, ngomong di sosial media, di pertemuan-pertemuan keluarga, arisan-arisan, yang kita bicarakan politik negeri ini. Kita mengkritik A, mengkritik B, bicara A, bicara B. Tapi tetap Tuhan bilang, kamu jadi saksiku. Beritakanlah Injil. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena aku raja. Aku Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
sampai kepada akhir zaman, kita nggak usah takut untuk memberitakan Injil. Saya ngerti banget. Di antara kita, kenapa tidak memberitakan Injil? Kenapa tidak bersaksi? Seringkali kita takut. Tetapi Tuhan bilang, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir. Kalau Tuhan menyertai, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut? Perhatikan ya, begitu bicara amanat agung, begitu bicara jadi saksi, begitu bicara kita memberitakan Injil, langsung blok. Kita terblokir untuk tidak berani memberitakannya. Kenapa? Karena kita sudah takut. Itulah cara iblis membuat kita tidak mau memberitakan Injil. Terblokir semua kemauan kita untuk memberitakan Injil. Karena kita takut. Saudara tahu ketika Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Dia pasti buka jalan. Dia buka jalan, dia buka solusi, dia akan memberikan kemudahan-kemudahan, dia pasti akan tolong kita. Saudara tahu nggak? Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya penampilan mereka, selalu mereka punya satu relung di hatinya itu kosong, di mana jiwanya hampa dan butuh Tuhan. Sekuat-kuatnya orang, tidak mungkin dia nggak butuh Tuhan. Maka relung di hatinya yang kosong hampa itu yang harus kita datangi dan kita harus beritakan Injil. Semua orang itu butuh Yesus. Karena Yesuslah kehidupan. Karena dia bilang, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita ingin memberikan kehidupan kepada dunia ini, dan bisnis kita akan hidup, pekerjaan kita akan hidup, segala aktivitas kita hidup, kita harus memberikan kehidupan kepada manusia-manusia. Karena kalau kamu memberikan kehidupan, maka kamu juga akan hidup. Tidak mungkin kamu yang memberikan kehidupan, kamu mati. Nggak mungkin. Mengerti maksud saya? Kita harus memberikan kehidupan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa di sini yang bisnisnya mati? Pekerjaannya mati, masa depannya mati, aktivitasnya mati. Coba kembali ke Injil. Engkau yang menerima Roh Kudus hari ini, langsung segera katakan, Ya Tuhan, aku mau memberikan kehidupan. Karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mau memberikan kehidupan. Aku akan bersaksi, aku akan memberitakan Injil, dan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadamu. Engkau pasti menyertai aku, mengurapi aku, dan memberkati aku. Aku pasti hidup karena aku memberikan kehidupan. Katakan demikian, saudara. Jadi nggak mungkin anak Tuhan yang aktif memberitakan kehidupan, memberikan kehidupan, itu mati. Nggak mungkin. Pak Pendeta, saya kan udah aktif melayani. Saya sudah mengerjakan ini, itu. Tapi kalau saya tetap mati, mohon maaf. Mohon maaf. Engkau melayani pekerjaan Tuhan. Apakah engkau memberitakan Injil? Apakah engkau bersaksi? Apakah engkau bersaksi dari Yerusalem, yaitu rumah tanggamu, Yudea, kerabatmu, Samaria, orang-orang lain yang tidak kau kenal, sampai ke ujung bumi, sampai Nusantara, Sabang sampai Merauke, dan sampai seluruh dunia? Mohon maaf, apakah kau sudah mengerjakan itu? Apakah kau sudah berdoa, bersafaat, menjadi pagar bagi orang-orang itu? Apakah engkau melihat di kiri kananmu, saudara-saudaramu? Apakah mereka sudah lahir baru? Apakah mereka sudah berapi-api dalam Tuhan? Kalau belum bertobat, belum lahir baru, berarti tugasmu adalah beritakan Injil, bersaksi kepada mereka. Maka engkau sudah memberikan kehidupan kepada saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, orang-orang yang mati secara rohani, supaya mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus mengerti Bapak Ibu,
Bagaimana Tuhan akan memanage bisnis kita, memanage aktivitas kita, memanage pekerjaan kita. Kita harus memberikan kehidupan dulu. Kita harus memberikan kehidupan. Karena kalau engkau memberikan kehidupan, berarti engkau hidup. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tidak pernah memberitakan kehidupan, tidak pernah memberitakan Injil, lihat, kadang-kadang ya, nanti kita sekedar berhasil, sekedar turun. Berhasil itu capek Bapak Ibu. Seolah-olah tidak ada kepastian. Tetapi kalau engkau aktif memberitakan Injil, bersaksi, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, pasti Tuhan akan memberikan kehidupan kepadamu. Karena engkau sudah memberikan kehidupan. Karena tidak mungkin orang mati memberikan kehidupan. Pasti orang hidup memberikan kehidupan. Apa yang hidup? Rohmu hidup, imanmu hidup, pengharapanmu hidup, kasihmu hidup. Itu akan dinilai oleh Roh Kudus dan engkau akan terus menjadi berkat. Karena engkau tidak akan pernah mati. Dan itu terjadi pada saya. Selagi saya muda, dari saya umur 22 sampai hari ini, tidak pernah saya tidak berapi-api. Orang-orang pada heran, kok mau-maunya terima anak yang butuh pertolongan 12 orang tinggal di rumah saya. Kok mau-maunya saya bilang, saya sedang memberikan kehidupan. Secara logika itu nggak masuk akal. Baru nikah, saya bukan orang kaya. Saya pegawai muda. Tapi saya memberikan kehidupan kepada mereka. Dan sampai sekarang saya tidak akan pernah mengalami kelelahan. Karena Tuhan tahu bahwa hidup yang saya berikan itu adalah hidup yang dari Roh Kudus. Amin. Jadi jangan egois Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Jangan engkau berkata begini, saya kan cuma ibu rumah tangga. No. Saudaramu kau lihat, sudah lahir baru atau belum? Saudaramu kau lihat, sudah bertobat atau belum? Saudaramu kau lihat, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan atau belum? Berdoa, ketemui dia, beritakan Injil, bersaksi demi nama Yesus. Karena itu tanggung jawabmu. Makanya Yesus tegur, kamu gak usah pusing tentang memulihkan kerajaan Israel. Itu gak usah kau pikirkan. Tetapi kamu sekarang, beritakanlah ini, jadilah saksi. Mengerti Bapak Ibu? Banyak orang gak mengerti kenapa Tuhan tiba-tiba kau mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil, dan ajarkanlah kepada semua orang, jadikanlah mereka muridku. Orang pada nggak mengerti, seolah-olah itu sebuah perintah amanat yang membuat mereka takut, dan mereka pasti akan takut digampar, takut ditolak, takut ditempeleng. No. Karena engkau sedang memberikan kehidupan. Orang-orang ini akan mati, rohaninya mati ini orang-orang ini. Engkau tidak bisa diam-diam saja dan membiarkan mereka mengalami kematian. Karena itu Tuhan bilang, pergilah, jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan sudah naik ke surga, lalu dia sudah menurunkan Roh Kudusnya, dan kita semua sudah dibaptis Roh Kudus. Ya, saya juga tahu ada yang belum dibaptis Roh Kudus. Ya, tanda awal dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, setelah itu, setelah dibaptis Roh Kudus, kuasa itu bekerja sampai nanti Tuhan datang kembali. Jadi Tuhan naik ke surga, nanti dia akan datang kembali. Sementara ini kita sudah dibaptis Roh Kudus, kuasa itu kita kerjakan. Kuasa itu kita kerjakan. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah kuasa. Lihat, ya. Kita lihat di Matius 8 itu. Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini, lihat, kehidupannya bagaimana. Kita buka di Markus. Ya, Markus yang terakhir Bapak Ibu, Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18
Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa roh ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Perhatikan Bapak Ibu. Ini orang tentang sakit penyakit, tentang dirasuk setan, tentang hal-hal yang mendatangkan kematian. Tiba-tiba kita datang, Tuhan bilang, layani mereka, beritakan Injil, lalu tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau tumpang tangan, sembuh. Engkau tumpang tangan, sembuh. Ini kan kita memberikan kehidupan. Yang pertama, rohnya diselamatkan. Yang kedua, tubuhnya diselamatkan. Ketika disembuhkan, tubuhnya selamat. Betapa hebatnya Tuhan itu yang telah mengurapi kita. Dan pengurapannya itu iya dan amin, dan tidak akan pernah selesai sampai pada kesudahannya, sampai kita dipanggil pulang, sampai Tuhan datang kembali. Itu hebatnya Tuhan kita. Kuasa ini kuberikan kepadamu. Maka saya senang sampai hari ini ada banyak orang, kalau kita datangi, kita penginjilan pribadi, kita pegang saja tangannya, dan kita mengatakan Yesus mengasihimu. Itu bikin orang itu langsung bergetar. Tuhan itu baik. Kita pegang saja tangannya dan kita bilang, Tuhan mengasihimu. Wah, itu dalam banget Bapak Ibu. Selanjutnya kau akan bisa bicara tentang Yesus. Kau akan bicara tentang kehidupan. Dan kau akan memberikan arti sebuah kehidupan kepada mereka. Karena mereka jangan sampai masuk ke neraka. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita lakukan sebuah pengakuan iman. Karena Alkitab berkata, dalam hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mari kita berdoa dan ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kepada firman-Mu. Engkau yang mengurapi aku, Engkau yang memanggil aku, dan Engkau memerintahkan kepadaku untuk pergi menjadi saksi-Mu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini Tuhan, terjadilah kuasa-Mu dalam hidupku. Aku akan pergi bersaksi demi nama-Mu, dan aku akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mati rohani, supaya rohani mereka hidup, dan Engkau menyelamatkan mereka. Tanganku Tuhan, yang telah Kau urapi, aku akan mendoakan mereka. Aku akan tumpang tangan, dan mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, aku percaya. Dan aku akan mengusir setan-setan di dalam nama-Mu, dan mereka akan dibebaskan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan hari ini aku percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Haleluya! Amin! Terpujilah nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dalam roti dan anggur ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kasihanilah dan ampunilah kami pada hari ini. Kami siap untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami Tuhan supaya kami layak di hadapan-Mu. Supaya kami mendapat berkat dari perjamuan kudus ini. Supaya kami tidak sakit dan menjadi lemah. Tapi mengalami kebebasan, kelepasan, kesembuhan, dan pemulihan hidup. Karena kami percaya tubuh dan darah-Mu itu kudus. Dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini akan menguduskan kami semua. Kami pasti sembuh. Kami pasti dibebaskan. Kami pasti dipulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Yesus, kami puja. Dan pujilah Tuhan. Dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tangan kita sudah ada roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Kita harus beriman bahwa roti dan anggur ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan oleh karena itu, mari hormati perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan datang dengan rahmat-Nya memulihkan kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Dan kau akan mengalami kelahiran baru kembali. Hatimu berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan ini akan bersekutu dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hidup manusia. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali."
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu, terima kasihmu kepada Tuhan atas tubuh dan darahnya yang telah tersalibkan dan dikorbankan bagi kita, sehingga kita semua diselamatkannya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, sungguh baik. Engkau menyelamatkan kami dengan tubuh dan darahmu yang tergantung kayu salib itu. Terpujilah nama Tuhan yang sungguh kudus dan mulia. Siara balayana kayena laboyana sikapiyana lakayana lapayana. Yesus, Yesus, Yesus. Kepadamu Tuhan, untuk keselamatan yang kami terima, dengan tubuh dan darahmu yang kudus mulia, kami diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah ini menyelamatkan hidup kami. Kami dibebaskan, disembuhkan, dilepaskan dari segala yang jahat, dan kami menjadi anak-anak yang terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang akan diberikan baik melalui kantong atau melalui rekening di bank langsung, dan persembahan kasih yang akan kita berikan nanti. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur demi nama-Mu yang kudus. Kami siap memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun kasih kami. Karena itu adalah limpah rahmat-Mu kepada kami. Setelah sebulan penuh kami bekerja, Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya, belalang pelahap, pindahan, pelompat, dan pengerit tidak akan sanggup melawan Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu besar, dan kami percaya, segala kuasa iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami diberkati berlimpah-limpah. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang telah kami berikan, itu adalah berkat daripada-Mu. Dan kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah memberi dan siap memberi, kita berkata, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara. Silakan memberi. Kita semua diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua. Kiranya